셋, 별. Halo, assalamualaikum semuanya. Kita ketemu lagi di video yang keberapa ya? Kebanyak kali ya. Tapi untuk transaksi ini berarti video yang kedua untuk transaksi. Kemarin kita udah untuk transaksi pembelian, perlengkapan dan aset tetap ya. Sekarang di video yang kedua ini atau video pertama kita di hari ini sih maksudnya, itu kita akan mencatat atau menginput untuk transaksi pembayaran utang atas pembelian dan transaksi penjualan jasa gitu. Nah, caranya kayak gimana? Tetap stay di video ini, dilihat sampai selesai. Kalau misalnya nanti di belakang dikasih tahu untuk lihat video yang selanjutnya, dilanjutkan gitu ya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditonton videonya. Nanti kalau udah boleh dipraktekin. Gitu. Selamat belajar. Jadi ini untuk bukti kita yang pertama ya teman-teman ya. Ini bisa kalian lihat di sini ada bukti pengeluaran kas untuk pelunasan hutang. Gitu. Jadi di sini sudah lengkap, ada nomor, tanggal dan lain-lain. Nanti gimana cara inputnya kita belajar bersama. Oke, setelah kalian melihat bentuk bukti transaksinya itu seperti apa, kita akan memasukkan apa yang ada di bukti itu ke Mayop. Nah, untuk menentukan kita bakal pakai modul yang apa, itu sesuai dengan buktinya. Maksudnya, karena buktinya adalah bukti pengeluaran kas untuk pelunasan utang pembelian, berarti kita pakai modul purchase. Kita klik modul purchase, kemudian kita pilih menu pay bills. Nah, tampilannya kan seperti ini. Pertama, kalian pilih dulu suppliernya. Itu disesuaikan dengan buktinya aja. Kemudian untuk bagian statement text dan memo itu dibiarkan seperti itu. Jadi biarin pakai otomatisasi dari si Mayopnya ini. Kemudian untuk check number ini silahkan diisi sesuai di bukti transaksi nomornya. Jadi yang BKK 01, kemudian tanggalnya juga disesuaikan dengan di buktinya aja. Kemudian untuk di bagian amount, nah ini kita isi sesuai jumlah di bukti transaksi, jadi 3 juta ya. Nah, kalau udah, kita masuk ke bagian tabelnya. Untuk di tabel, karena kan kita nggak dapat diskon. Padahal di sini diskon itu otomatis muncul. Nah, kalau diskonnya otomatis muncul seperti ini, padahal aslinya nggak dapat diskon, kita hapus aja langsung. Jadi diklik. Nah, karena selama masih ada blok birunya itu kan masih bisa diedit. Jadi dihapus. Kemudian kita klik untuk amount applied-nya. Nah, untuk menghilangkan blok birunya, kita tekan tombol tab di keyboard 1 kali. Dia udah out of balance-nya tuh berubah dari 3 juta menjadi 0. Nah, kalau udah kayak gini, boleh dikontrol R untuk melihat apakah rekapitulasinya tuh udah benar atau belum. Tapi untuk melihat rekapitulasinya tuh wajib atau enggak? Enggak. Jadi itu boleh dilakukan, boleh enggak. Terus kalau sekiranya sudah yakin, silakan diklik tombol recordnya. Nah, kalau udah, kita coba untuk mengecek apakah transaksi yang baru aja kita lakukan itu udah terbaca belum di Mayop. Itu caranya, kan ke tampilan awalnya ya, di tampilan awal ini kita pilih untuk yang transaction journal. Ini ada di semua menu, jadi di payroll ada, di sales ada, pokoknya di semua menu itu ada. Nah, kita pilih transaction journal. Kemudian untuk date from itu diganti menjadi 1 Januari 2020. Kenapa? Karena kemarin di bagian informasi akuntansi atau periode akuntansi itu kan
12 bulan. Jadi 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Nah, kalau sudah bisa dicek untuk bagian disbursement karena kita melakukan pembayaran. Nah, kalau dia sudah muncul berarti transaksi yang baru saja kita input itu sudah terbaca di Mayop. Gitu. Itu untuk transaksi kita yang pertama. Setelah ini kita bakal mencoba untuk ke bukti transaksi yang kedua. Tetap stay di video ini. Ini untuk bukti penerimaan kas atau bukti penerimaan kas dari penjualan jasa. Jadi bentuknya seperti ini, mirip dengan yang pengeluaran kas tadi sih, cuman bedanya di bagian ini aja, di headnya sama di tabelnya, gitu. Kita sudah pindah ke bukti transaksi yang kedua ya. Setelah kalian lihat buktinya, kita coba untuk masukin ke Mayop. Ini adalah bukti penerimaan kas tetapi untuk penjualan jasa. Nah, untuk penjualan, pokoknya nanti di bukti apapun kalau dia memang ada embel-embelnya penjualan-penjualan, itu kita pakai modul sales. Kita klik untuk menu enter sales. Nah, tampilannya seperti ini. Itu yang pertama kita hilangkan dulu centang di bagian tax inklusif, ini kita hilangkan. Kemudian kita pilih customer. Setelah dipilih customernya, kita klik bagian invoice. Invoice ini kita isikan sesuai nomor bukti di bukti transaksinya. Ini BKM 01. Tanggalnya juga disesuaikan. Kemudian untuk customer PO ini boleh diisi boleh enggak sesuai buktinya aja. Kalau memang di bukti itu enggak ada PO berarti PO-nya nggak usah diisi. Tapi kalau di bukti memang ada nomor PO berarti customer PO-nya ini diisi. Sekarang untuk di bagian description itu kita isikan sesuai dengan keterangan yang ada di bukti transaksi. Jadi 20 paket. Kemudian 5 cat rambut dan 6 krim mbak. Oke. Kalau udah kita tekan tombol tab di keyboard, tekan 1 kali, kita tekan lagi. Nah, untuk bagian account itu muncul otomatis ya, karena kan kita kemarin udah ada bikin kartu. Nah, jadi dia pasti otomatis. Kalau misal pun kemarin nggak ada bikin kartu, pasti dari Mayop itu tahu kalau misal ini perusahaan jasa, oh berarti pakai kelompok income atau revenue gitu. Kemudian kita tap lagi. Nah, untuk bagian amount itu disesuaikan dengan jumlah yang ada di bukti transaksi. Jadi 5.350. Kita tap 1 kali. Nah, bisa kita lihat untuk di bagian balance due ini kan ada nominalnya ya 5.350. Ini kalau ada nominalnya berarti untuk mencatat penjualan yang secara kredit. Jadi kalau penjualannya secara kredit, pay today-nya ini 0, balance due-nya ada nominal sejumlah total amount. Nah, tapi kalau untuk penjualannya itu tunai, berarti dibalik saja. Pay today-nya diisi. Kemudian bagian balance due-nya yang 0. Gitu. Nah, ada satu tambahan untuk menandakan apakah ini penjualannya tunai atau kredit. Di bagian jurnal memo itu kita tambahkan keterangan kalau tunai ya ditambahkan tunai, kalau kredit ya ditambahkan kredit. Karena kita kan ini tunai, jadi tunai. Kalau sudah bisa diklik record. Kemudian jangan lupa untuk melakukan pengecekan di bagian transaction journal untuk memastikan. Jadi yang penting transaksinya sudah ke input gitu. Ini kita lihat di paling bawah. Ada sel Nyonya Linda tunai piutang. Nah, ini kalau
di bagian sales, jadi ini ya di atas ini, untuk di bagian salesnya memang pasti munculnya itu masih piutang terhadap pendapatan. Tapi kalau penjualannya itu secara tunai pasti di bagian sini, jadi boleh kalian klik yang receipt. Nah, itu dia muncul di sini ada kas terhadap piutang. Nyonya Linda for BKM 01. Nah, nanti perbedaannya untuk penjualan kredit dan tunai adalah di sini. Kalau kredit itu cuma ada satu aja di bagian menu sales, ini yang piutang terhadap pendapatan. Tapi kalau itu tunai berarti nanti ada dua jurnalnya. Yang ada di sales ini satu, yang di receipt ini satu. Gitu. Sekarang kita cukupkan dulu video yang ini, tapi akan ada video kedua. Nah, nanti di video kedua itu kita akan membahas tentang transaksi yang lain. Gitu ya. Jadi untuk perusahaan jasa itu masih ada 3 transaksi lagi, kita bahas di video yang lain. Jadi jangan dilewatkan untuk video yang selanjutnya. Pokoknya selesai nonton yang ini, lanjutin tonton video yang satunya lagi. Gitu. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Oh no, enggak. Pokoknya harus lanjutin dulu aja. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.